Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep serta pecinta cerita misteri kisah nyata dimanapun Anda berada. Perjumpaan kali ini Kang Asep kembali menyuguhkan cerita baru yang sungguh memilukan, yang tentunya masih dalam kisah nyata. Cerita ini Kang Asep berjudul Lina, Ayahku yang Menodai dan Mengakhiri Hidupku, karya Kang Asep Hidayat sendiri. Baik, langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Mengapa di dunia ini kerap terjadi kebiadaban, kekejian, bahkan kekejian dilakukan oleh manusia yang seharusnya menjadi pelindung di dalam hidupnya? Entahlah, mungkin karena dunia ini semakin tua hingga norma dan moral berangsur sirna dari muka bumi ini, menciptakan duka dan derita, bahkan kematian. Sang mentari terlihat mulai memasuki peraduannya. Burung-burung camar berterbangan kembali ke sarangnya, menandakan hari telah senja. Juki menyandarkan perahu kecilnya di pelantaran pantai. Lalu ia mulai mengemasi dan mengangkat ikan-ikan hasil tangkapannya yang seharian ia dapatkan dengan cara mengail di lautan lepas. Di atas pelantar kecil yang berada di belakang rumahnya, perempuan parubaya tengah berdiri menunggu Juki dengan wajah ceria. Dialah Salimah, istri Juki. "Wah, banyak betul dapat ikannya Pak hari ini," ucap dan sambut Salimah kepada suaminya. "Iya Mak, alhamdulillah. Cepat, angsur angkat Mak," jawab Juki senang dan menyuruh kepada istrinya agar mengangsur mengangkat masuk ke rumah ikan-ikan hasil tangkapannya. Lina, bawa ember kemari untuk tempat ikan," teriak Salimah ke Lina. "Iya Mak, bentar," sambut Lina, putri bungsunya Salimah dan Juki dari rumah. Setelah semua ikan dibawa masuk ke dalam rumah, Salimah langsung memasukkan ke dalam box es agar ikan-ikan itu tetap baik, tidak membusuk. Karena besok pagi baru ia bawa ke pasar untuk dijual. Setibanya di dalam rumah, Juki langsung bebersih diri, sementara Salimah dan Lina menyiapkan hidangan makan malam. "Pak, kalau besok lusa Mama pergi ke TPI, boleh enggak?" Salimah bertanya kepada Juki yang saat itu tengah duduk di teras rumah sembari minum kopi panas seusai makan malam. Mendengar pertanyaan Salimah, sejenak Juki terdiam dan menatap wajah Salimah. Lalu Juki balik bertanya, "Loh, mau ngapain ke TPI? Mendadak begitu?" Demikian tanya Juki sedikit heran. "Iya Pak, tadi Firman telepon Mama. Istrinya sudah hamil besar dan kata dokter sepertinya tinggal nunggu hari saja. Jadi nggak ada yang urusin istrinya. Bapak kan tahu istri Firman kan nggak punya keluarga lagi." Demikian Salimah menjelaskan tujuannya hendak berangkat ke TPI, bahwa istri Firman akan melahirkan. Firman adalah anak pertama Juki dan Salimah. Mendengar tujuan Salimah ke TPI untuk mengurus menantunya yang akan melahirkan, Juki hanya diam. Lalu ia berkata, "Ya udah, berangkatlah kalau begitu. Tapi kalau nanti istri Firman sudah kuat, cepat pulang ya." "Iya Pak,
Mama akan cepat pulang kalau istri Firman sudah lepas nifas. Tapi Bapak harus ingatkan Lina supaya jangan banyak main. Dia harus belajar. Karena Lina sudah kelas 3 SMP. Tak lama lagi dia ujian akhir. Sambung Salimah menitipkan Lina, anak bungsu mereka. Ya, Majuki dan Salimah memang hanya memiliki 2 anak saja, yaitu Firman dan Lina. Singkat cerita, Salimah berangkat ke TPI. TPI yaitu sebuah daerah kepulauan yang lumayan jauh dan ditempuh dengan menggunakan kapal. Selama mamanya di Pulau TPI, Lina lebih sering seorang diri di rumah karena bapaknya bekerja mencari ikan di laut. Bahkan kadang hingga 2 hari 2 malam baru pulang. Namun demikian, Lina bukanlah anak remaja yang liar, walau di usianya yang baru tumbuh remaja, serta memiliki paras cantik pula. Lina selalu ingat dengan pesan kedua orang tuanya, harus bisa menjaga diri. Maka dari itu, Lina tidak pernah keluar jika tidak ada kepentingan. 2 minggu berlalu, Salimah berada di TPI dan belum tahu kapan akan pulang. Karena istri Firman baru saja melahirkan. Namun entah kenapa 3 hari terakhir ia merasa gelisah. Salimah merisaukan anak perempuannya yang ia tinggal bersama suaminya di kampung. Ditambah 3 hari ini ponsel Lina tidak pernah aktif. Malam itu sekira jam 12 malam, Salimah belum juga dapat istirahat dan tidur. Padahal ia sudah berkali-kali menguap, rasa kantuk memang sudah terasa begitu kuat merasukinya. Namun selain kedua matanya tidak dapat ia pejamkan. Cucu pertamanya yang baru berusia 3 minggu tidak juga tertidur dengan lelap. Setiap sebentar terjaga dan menangis. Sehingga tangisan cucunya itu memecahkan sunyinya malam. Timang-timang anakku sayang. Demikian lirik sebuah syair yang dilantunkan Salimah untuk cucunya agar diam dan tidur. Sesekali ia bersolawat. Alhamdulillah, walau hanya sebentar cucu pertamanya itu dapat terdiam dan tidur. Lumayan Salimah dapat istirahat meluruskan pinggang. Salimah membaringkan badan di samping sang cucu. Tanpa terasa ia pun memejamkan kedua matanya. "Mak, Lina dingin, Mak." Salimah terkejut mendengar suara seseorang memanggilnya. Suara itu suara anaknya, yaitu Lina. Salimah membuka kedua mata dan tepat di ujung kakinya ia melihat Lina tengah berdiri dengan wajah tertunduk. "Lina, kapan kamu kesini, Nak?" tanya Salimah terkejut kepada anaknya yang tiba-tiba saja sudah berada di sana. Lina tidak menjawab, justru Lina melangkah menuju pintu hendak keluar rumah. Melihat Lina hendak pergi, Salimah langsung bangun dari baringnya dan mengikuti Lina sembari memanggil. Lina, kamu mau kemana lagi? Hari sudah malam, Nak," seru Salimah. Namun Lina seakan tak mendengar panggilan ibunya. Ia terus melangkah keluar rumah. Salimah terus mengikuti Lina hingga ke bagian depan rumah, di mana terdapat sebatang pohon mangga yang lumayan rimbun. Lina berdiri mematung di bawah pohon mangga itu dan menangis. Melihat hal itu, sejenak Salimah menghentikan langkah. Kira-kira 5 meter dari pohon mangga itu. "Lina, kamu kenapa, Nak?" Demikian tanya Salimah lagi. Lina tetap saja tidak menjawab. Ia hanya menangis terseduh sembari menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. "Kamu kenapa dan ngapain di sana, Nak?"
Kembali Salimah bertanya dengan lembut, sembari kembali melangkah mendekati Lina hingga berada tepat di hadapan Lina yang saat itu tengah menangis dan menutup wajahnya. Perlahan Lina menurunkan kedua telapak tangan dari wajahnya. Betapa terkejutnya Salimah begitu melihat wajah anaknya itu. Wajah Lina penuh dengan darah yang mulai mengering. Terlihat luka menganga mulai dari kening sebelah kanan hingga ke pipinya, seperti bekas bacokan benda tajam. Tubuh Salimah bagai tersengat aliran listrik berkekuatan tinggi, mematung, menatap tidak berkedip pada wajah Lina. Mulutnya terasa keluh hingga tak dapat berucap walau sepatah kata. Tiba-tiba saja dari tubuh Lina mengepulkan asap tebal dan perlahan menghilang tertiup angin malam. Seiring dengan hilangnya Lina dari hadapan Salimah. Begitu tubuh Lina hilang dari hadapannya, Salimah tersadar dan berteriak, "Lina! Lina!" Teriak Salimah histeris. Di saat itulah ia mendengar suara seseorang menyapa bahkan menepuknya. "Mak! Mak, bangun mak! Istighfar mak!" Demikian ucap seseorang itu. Salimah tersadar dan beristighfar berulang-ulang. Astagfirullah. Tubuhnya berkeringat. Ya, Salimah bermimpi dan saat itu masih terbaring di samping cucunya. Salimah disadarkan oleh Firman yang terjaga dari tidur karena mendengar suara teriakan ibunya. "Mak, Mama kenapa? Mimpi buruk ya, Mak?" tanya Firman sambil menyerahkan segelas air putih kepada ibunya. "Iya Fir, Mama mimpi adikmu datang ke sini. Mimpi itu seakan nyata Fir," jawab Salimah ke Firman. Lalu menceritakan mimpi yang baru saja ia alami. Mendengar cerita ibunya, Firman terdiam lalu berkata, "Mudah-mudahan cuma mimpi buruk ya Mak. Mungkin karena Mama kelelahan," ujar Firman berusaha menenangkan ibunya. "Mudah-mudahan saja Fir. Tapi Lina sudah 3 hari ini tidak bisa dihubungi. HP-nya nggak aktif Fir. Mama telepon ayahmu katanya masih di laut belum pulang," ujar Salimah dengan raut wajah terlihat khawatir. Keesokan paginya, Salimah terlihat murung. Ia semakin gelisah karena selepas melaksanakan sholat fardu subuh, ia menelpon tetangga sebelah kanan rumahnya, yaitu Cik Weda. Salimah mendapat kabar tentang anak perempuannya bahwa Cik Weda sudah beberapa hari tidak melihat Lina dan Cuki suaminya itu juga jarang pulang. Demikian keterangan Cik Weda. Jam 7 pagi ketika sarapan pagi bersama Firman. Salimah tak banyak bicara hingga memancing Firman untuk bertanya. "Mak, Mama sakit ya? Kalau sakit kita berobatlah Mak," ucap Firman ke ibunya. Firman merasa khawatir dengan kesehatan ibunya karena pagi itu memang wajah Salimah terlihat pucat dan lesu. "Mama tak sakit Fir. Cuma Mama merasa risau sama adikmu di kampung. Tadi subuh Mama telepon Cik Weda. Cik Weda bilang sudah 3 hari ini tidak melihat adikmu. Terakhir Cik Weda lihat Lina dan ayahmu pergi ke hutan. Katanya mau cari kayu untuk tongkat pelantar." Demikian ujar Salimah panjang lebar ke Firman. "Terus kemana ya Lina?" ucap Firman bingung. Lalu Firman berkata lagi, "Kalau enggak begini saja Mak.
Besok pagi Mama pulang saja ke kampung. Masalah di sini pandailah kami, Mak. Lagian istriku juga sudah bisa beraktivitas. Sambung Firman memberi solusi. Keesokan harinya Salimah berangkat pulang ke kampung. Dan 2 hari ke depan baru tiba di kampungnya. Karena jaraknya memang jauh dengan ditempuh menggunakan kapal selama 2 hari 1 malam. Selama di kapal, entahlah karena terlalu memikirkan Lina atau bagaimana, Salimah beberapa kali seperti melihat Lina. Di kapal Salimah mendapat tempat di bagian dak 4. Selepas waktu maghrib, ia mencoba untuk istirahat. Selain memang merasa lelah, juga agar tidak terasa jenuh selama di perjalanan. Salimah menutupi tubuhnya dengan selimut hendak tidur. Namun, tiba-tiba saja samar ia mendengar suara seseorang memanggilnya. "Ma, Lina kesepian, Ma." Demikian suara itu memanggil Salimah. Mendengar suara itu, seketika Salimah membuka kedua matanya kembali. Ia mengucek kedua mata untuk memperjelas pandangannya. Ya, Salimah dengan pasti dan yakin siapa yang ia lihat tak jauh darinya. Ia melihat Lina. Tengah berdiri menatapnya. Salimah bangun dan beranjak turun dari tempat tidurnya. Anehnya, seperti ketika malam itu di rumah Firman. Di saat Salimah menghampiri Lina, di saat itu pula Lina bergerak menjauh. Namun kali ini Salimah tidak sedang bermimpi. Salimah terus berteriak memanggil Lina. Semakin cepat Salimah berjalan, semakin cepat pula Lina menjauh. Tanpa sadar, Lina keluar dari dak 4. Hingga saat itu ia berada di sisi bagian kiri kapal. Hembusan angin laut membuat Salimah sedikit kedinginan. Namun rasa dingin itu tidak ia rasakan. Salimah terus mengejar Lina sembari berteriak. Lina terus berjalan ke hulu kapal hingga di posisi yang memang tidak ada jalan lagi. Lina berhenti tak bergerak dengan posisi membelakangi ibunya kira-kira 10 meter. "Selamat tinggal, Mak. Lina pergi." Lina berkata tanpa menoleh ke belakang. Lalu tiba-tiba saja dengan cepat Lina menaiki pagar pembatas yang terbuat dari besi stainless. Lalu ia melompat ke laut. Melihat hal itu tentu saja membuat Salimah terkejut dan berteriak histeris. "Lina, kenapa kau lakukan itu, Nak?" teriak Salimah. Entah apa yang ada di dalam pikirannya. Salimah berusaha memanjat pagar kapal dan siap untuk terjun menyusul Lina. Tiba-tiba saja, "Ibu!" Tubuh Salimah terjatuh dan terhempas di lantai dak kapal itu. Ya, saat itu petugas keamanan kapal berhasil menarik tubuh Salimah yang akan terjun ke laut. Beruntung Salimah dapat diselamatkan oleh petugas keamanan kapal tersebut yang merasa curiga dan aneh melihat Salimah keluar dari dak 4. Petugas kapal itu melihat Salimah berjalan terburu-buru sembari berteriak memanggil seseorang di depannya. Sementara petugas kapal yakin jika di depannya tidak ada siapapun. Lalu petugas kapal mengikuti Salimah hingga akhirnya petugas kapal berhasil menyelamatkan Salimah. Salimah meronta dan berteriak memanggil nama anaknya yang ia lihat dan ia yakin terjun ke laut. "Lina, Lina, kenapa kamu tega tinggalin Mama? Pak, tolongin anak saya, Pak." Demikian teriak Salimah
menjerit histeris dan menangis. Tentu saja jerit dan tangisan Salimah mengundang para penumpang lain berdatangan untuk mencari tahu dan bertanya-tanya ada apa ribut-ribut. Namun para petugas segera mengamankan situasi kembali kondusif. Di perjalanan selanjutnya, Salimah terus menangis serta dalam pengawasan petugas. Karena dikhawatirkan akan terjadi hal tidak diinginkan lagi. Singkat cerita, akhirnya tibalah di pelabuhan. Salimah terlihat sudah tenang, namun wajahnya terlihat begitu lelah dan murung. Maklum saja, selama di perjalanan ia tidak ada istirahat serta terus menangis. Dari pelabuhan, Salimah menuju ke rumahnya dengan menggunakan angkutan umum. Setibanya di depan rumah, ia berdiri menghadap rumahnya. Dadanya berdebar karena rumahnya tidak terlihat tanda-tanda ada penghuninya. Dengan segera, ia mengetuk pintu. Assalamualaikum, Lina, Pak. Oh, Pak. Namun hening tidak ada jawaban serta pintu rumahnya terkunci. Lalu Salimah keluar dari pagar rumah. Ia hendak ke rumah tetangganya yaitu Cik Weda. Assalamualaikum, Cik Weda. Salimah mengetuk dan mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Siapa? Jawab seseorang dari dalam. Saya Cik Salimah. Jawab Salimah pula. Tak lama berselang, pintu terbuka dan ternyata Cik Weda yang membukanya. Hei, awak rupanya. Bila sampai yau? Jawab Cik Weda senang melihat Salimah yang datang. Cik Weda menyalami bahkan memeluk Salimah. Lalu Cik Weda mempersilahkan Salimah masuk ke dalam rumahnya. "Macam mana anaknya Firman, Sal?" tanya Cik Weda mengawali obrolan. "Sehatlah Cik, cuma saya risaukan Lina, tak ada kabar. HP-nya pun tak aktif," ucap Salimah dengan raut wajah risau. Mendengar ucapan Salimah, Cik Weda justru terlihat lebih terkejut dan berkata, "Loh, bagaimana ceritanya? Saya jumpa dengan ayahnya, katanya dia nyusul kamu. Jadi kami pikir dia bersamamu, Sal." Demikian tutur Cik Weda tak mengerti dengan semua ini. Mendengar penuturan Cik Weda, tentu saja Salimah semakin tak karuan perasaannya. Lalu ia kembali berkata dengan bergetar, "Lalu Lina kemana ya, Cik? Dan Bang Juki kemana pula?" ucap Salimah mulai menangis. "Sabar dulu, Sal. Coba engkau telepon Juki. Kat mana dia sekarang?" ucap Cik Weda berusaha menenangkan Salimah. "Dari 2 hari kemarin HP dia tak aktif juga, Cik. Bingung saya jadinya kalau macam ni," jawab Salimah. "Cubalah telepon lagi dia sekarang, Sal. Tak usah engkau bingung. Bawa bertenang ya. Nanti engkau tak dapat berfikir kalau bingung," ucap Cik Weda menenangkan Salimah lagi. Lalu Salimah mengambil ponselnya dari dalam tas dan coba menelpon Juki. Berkali-kali namun tetap saja HP Juki tidak aktif. Singkat cerita, dengan dibantu oleh suami Cik Weda, Salimah membongkar pintu rumahnya. Karena Lina juga suaminya tidak kunjung pulang serta tidak dapat dihubungi. Setelah pintu rumahnya terbuka, Salimah masuk ke dalam. Ia langsung memeriksa seluruh ruangan rumahnya, terutama kamar Lina. Pandangan mata Salimah tertuju ke meja belajar Lina. Di atas meja itu ia melihat ponsel Lina terletak.
Salimah mengambil ponsel itu dan mengeceknya. Namun ponsel Lina dalam keadaan mati. Mungkin baterainya habis. HP-nya ada, tapi Lina kok nggak ada ya? Biasanya Lina tak pernah jauh dari HP. Demikian pikir Salimah heran. Tak terasa hari memasuki maghrib. Setelah membersihkan rumah, Salimah mandi dan melaksanakan sholat fardu maghrib di kamarnya. Seperti biasa, selepas sholat maghrib, Salimah selalu membaca Al-Quran, walau hanya selembar. Di saat tengah mengaji itulah, tiba-tiba saja ia mendengar suara seseorang tengah menangis terseduh dari balik kamarnya, yang tiada lain itu dari kamarnya Lina. Salimah menghentikan membaca Al-Qur'annya. Dengan dada berdebar, ia menutup Al-Qur'an. Perlahan, ia beranjak berdiri dan melangkah keluar kamar hendak melihat siapa gerangan yang menangis di dalam kamar anaknya. Suara tangisan itu terdengar sangat jelas, karena memang rumahnya berdindingkan papan. Ciri khas rumah di pelantaran laut. Dada Salimah terasa semakin berdebar kencang. Tangan kanannya gemetaran menyentuh handle pintu kamar Lina. Ceklek. Handle pintu kamar diputar. Secara perlahan, daun pintu kamar itu ia dorong. Tiba-tiba saja suara tangis itu berhenti. Salimah terus membuka pintu kamar itu lebih lebar. Pandangan matanya langsung ia sapukan ke segala sudut kamar Lina. Namun Salimah tidak mendapati siapapun di dalam kamar. Hanya Salimah merasa kepalanya sakit serta perutnya mual yang teramat sangat. Tiba-tiba saja di ruang kamar anaknya tercium bau bangkai menyeruak seakan memenuhi ruang kamar itu. Salimah dengan segera keluar dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar, Salimah duduk termenung di tepi ranjang. Bulu kuduknya seketika meremang. Ada rasa takut merasuki jiwanya. Salimah bingung tidak tahu apa yang harus ia lakukan selain duduk sembari terus beristighfar dalam hati. "Mak, tolong Lina, Mak." Di saat itu pula Salimah mendengar suara bisikan dari balik kamar itu. Dengan jelas dan pasti Salimah mengenali suara itu. Ya, itulah suara Lina, anaknya yang ia cari. "Lina, kamu di mana, Nak?" ucap Salimah. Lalu tanpa pikir ini dan itu, ia bangkit dari duduknya dan langsung melangkah keluar menuju kamar Lina lagi. Lina langsung membuka pintu lebar-lebar dan hendak masuk. Namun tiba-tiba saja ia berdiri mematung dan kaku di depan pintu kamar Lina. Saat itu Salimah melihat Lina berada di dalam kamar, duduk di tepi ranjang tengah memandang ke arah pintu, di mana saat itu Salimah berdiri. Yang membuat Salimah tiba-tiba saja mematung karena saat itu ia melihat putrinya dengan perwujudan sangat mengerikan. Wajah Lina yang menghitam karena darah yang mengering dari lukanya yang menganga terlihat belatung bergeliatan berusaha keluar dari luka itu dan jatuh di lantai kamar. Lina tidak berbicara apapun, ia hanya menangis. Menyaksikan hal itu, Salimah langsung terkulai dan jatuh di lantai. Salimah tak sadarkan diri. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Kemana Lina perginya? Dan mengapa selalu saja Salimah melihat atau didatangi makhluk mengerikan yang wajahnya mirip Lina, anaknya yang hilang?
Ikuti terus kisahnya di bagian akhir. Tetap bersama Kang Asep Hidayat Official. Jangan lupa dukung selalu ya channel Misteri Kang Asep Hidayat. Dan Kang Asep akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.